Shalom Aleihim. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Malam hari ini Bapak Ibu Saudara, saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema Never in Scripture. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu tidak pernah ada dalam kitab suci. Jadi kalau tidak pernah ada, ya berarti kita tidak perlu mengimani. Sekali lagi, tema malam ini adalah never in scripture atau tidak pernah ada dalam kitab suci. Saudara yang terkasih, kalau kita melihat sebuah batu yang besar, kemudian batu itu ditetesin air tiap hari. Jikalau itu sudah termakan oleh waktu, sebutlah batu itu ditetesi terus di tempat yang sama, maka batu itu akan berlubang lama-kelamaan, apalagi sampai ratusan tahun. Begitu juga saudara-saudara, apabila kita mendengar sebuah pandangan yang salah, tetapi kalau salah itu terus diberitakan, maka kita bisa menganggap itu sebuah kebenaran. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, apakah kita termasuk orang yang jadi korban pemberitaan yang bertalu-talu, sehingga menganggap sebuah kebenaran, karena disuarakan terus-menerus dan diterima oleh orang banyak, sekalipun itu tidak sesuai dengan kitab suci. Oleh karena itu saya akan membuka wawasan saudara agar supaya kita tahu bahwa banyak sekali orang yang mengimani apa yang tidak ditulis dalam kitab suci. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, oleh karena itulah kita dengan rendah hati untuk berani meninggalkan pola yang tidak pernah ada dalam kitab suci. Atau sebaliknya, kita membenarkan yang salah karena terus-menerus digaungkan dan diterima oleh orang banyak. Beranikah kita melawan arus? Yang penting ini benar dan bisa dipertanggungjawabkan oleh firman Tuhan. Saya akan tunjukkan beberapa hal, saudara-saudara. Saya menemukan cukup banyak ini. Ada 9 hal yang tidak pernah tertulis dalam kitab suci. Dan tentu saja, kalau kita mendengar sebuah kebenaran, kita harus dengan rendah hati berkenan untuk menerimanya. Apa yang saya sampaikan itu sebetulnya sudah pernah saya sampaikan, tetapi biasanya hanya saya singgung satu-satu. Tapi kali ini saya rangkum, saya kumpulkan menjadi satu. Dan saya menemukan ada 9 hal. Sekarang kita akan melihat hal yang pertama. Kalau kita melihat poin yang pertama ini, dikatakan bahwa setan itu menyiksa manusia di neraka. Kita seringkali melihat banyak sekali penglihatan yang diceritakan baik oleh orang-orang Kristen pada umumnya yang ada di Indonesia maupun yang ada di luar negeri. Seringkali mereka mendapat mimpi atau penglihatan atau pengalaman spiritual yang mengatakan bahwa saya itu diajak Tuhan untuk berkunjung ke neraka dan ke surga. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, biasanya orang-orang itu menceritakan kalau surga itu tempatnya sangat indah, bahagia sekali, dan saya sangat setuju, saudara-saudara. Tetapi yang cukup
miris bagi saya adalah ketika dia bercerita tentang kondisi yang ada di neraka. Dia katakan bahwa banyak sekali orang-orang yang disiksa di neraka. Banyak sekali orang-orang yang mengalami penderitaan yang hebat. Ada yang disetrika badannya, ada yang ditombak mulutnya, ada yang ditusuk kemaluannya karena dia melakukan perzinahan, ada yang dipotong lidahnya karena dia tukang gosip, macam-macam saudara-saudara. Lalu yang menjadi pertanyaan, benarkah setan itu menyiksa manusia di neraka? Saya berpikir kalau setan itu bisa menyiksa manusia, betapa bahagianya jadi setan, saudara-saudara. Sudah di dunia menyiksa manusia, mengganggu manusia, bikin manusia itu penuh penderitaan, sekarang di neraka malah menyiksa orang lagi. Itu adalah sebuah kebohongan yang bertalu-talu diberitakan. Memang ada sisi baiknya, bisa diambil sisi baiknya, yaitu manusia itu takut berbuat dosa. Apalagi kalau nanti sampai badannya disetrika, saudara-saudara. Wah, itu menyakitkan sekali. Setrikanya cap jago lagi, saudara-saudara. Wah, berarti di sana ada pabrik setrika ya. Nggak tahu itu pabriknya siapa, saudara-saudara. Ada banyak orang yang ketakutan. Memang sisi positifnya boleh. Artinya apa? Wah, jangan sampai nanti kalau saya berbuat zina, saya ditusuk kemaluan saya. Sehingga orang tidak berbuat zina. Saya katakan, oke lah, kita ambil sisi baiknya. Tetapi yang justru sangat memprihatinkan itu setan yang menyiksa, saudara-saudara. Lalu di kitab apa, di pasal berapa, ayat berapa yang mengatakan setan itu menyiksa manusia. Saya tidak pernah melihat satu ayat pun dalam kitab suci. Makanya tadi saya berikan tema never in scripture. Enggak pernah ada dalam kitab suci. Setan itu menyiksa manusia. Yang terjadi justru sebaliknya. Setanlah yang tersiksa, saudara. Lalu timbul lagi pertanyaan. Lah kalau begitu, yang menyiksa setan itu siapa? Ya situasi dan keadaan yang ada di situ. Karena semuanya penuh dengan api, saudara-saudara. Nah ini yang harus kita ketahui. Kalau setan mau menyiksa manusia itu bisa, tapi di dunia. Misalnya saja orang itu melakukan tindakan-tindakan yang buruk, menabur keburukan terus. Akibatnya dia menuai. Bisa saja orang yang seharusnya mati, tetapi tidak mati. Dia tersiksa hidupnya. Karena dia harus menuai apa yang pernah dia tabur sebelumnya. Dan itu setan terlibat. Tetapi kalau dia menyiksa manusia tidak pernah ada. Saya akan bacakan satu ayat firman Tuhan di dalam kitab Gilyahna. Makanya saya kasih di situ bandingkan Gilyahna atau Wahyu pasal 20 ayat 10. Dan si Satan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api. Pas belerang tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada. Dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk selama-lamanya. Saudara perhatikan di ayat ini cukup mengerikan, saudara-saudara. Ya, karena apa? Karena setan itu dilemparkan ke dalam api. Sekali lagi, dan si Satan yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat
binatang buas dan nabi palsu itu berada dan mereka akan disiksa siang dan malam untuk berapa tahun? Selama-lamanya. Selama-lamanya itu artinya tidak ada batas waktu, Bapak Ibu. Nah, ini yang harus kita ketahui. Jadi kalau ada penglihatan-penglihatan, sekalipun yang berbicara itu pendeta misalnya, kita harus cocokkan dulu dengan kitab suci. Ada enggak setan menyiksa manusia? Karena ada pendeta yang materinya cuma satu itu, saudara. Dia pernah pergi ke neraka, dia cerita terus di mana-mana ceritanya ya cuma itu. Dia bahkan keliling dunia yang diceritakan seperti itu. Saya katakan itu sangat tidak tepat sekali. Ini ibarat seperti cerita film Rambo. Tahu film Rambo, saudara-saudara? Yang main itu Sylvester Stallone. Itu film musuhan antara Amerika dengan Vietnam. Nah, satu orang Rambo dia bisa menghabisi banyak orang-orang Vietnam. Padahal kenyataannya waktu perang sungguhan Amerika kalah sama Vietnam, saudara-saudara. Sama seperti setan, bukan? Setan itu begitu nipu. Yang disiksa itu dia, tapi dia memunculkan gambaran-gambaran dia yang menyiksa, diputar balik. Dan apapun yang diputar balik oleh setan, itulah yang tidak sesuai dengan firman Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat orang-orang kebanyakan, kalau berdoa, khususnya orang-orang Kristen, kalau berdoa mesti tangannya ditutup, seperti gambar itu, saudara-saudara. Ya, tapi sekarang benarkah kitab suci ada orang yang kalau berdoa tangannya ditutup seperti itu? Bukankah sebaliknya tangannya justru dibuka? Seperti kebanyakan saudara-saudara kita yang muslim. Ya, mereka kalau berdoa tangannya dibuka. Dan firman Tuhan memberitahu bahwa kalau kita berdoa itu terbuka tangannya, bukan ditutup. Saya bacakan beberapa ayat di dalam kitab Melehim Alef atau 1 Raja-Raja pasal 8 ayat 22. Dan Salomo berdiri di hadapan Mezbah Yahweh menghadap segenap jemaat Israel dan dia menengadahkan tangannya ke langit. Itu sudah jelas menengadah. Tidak dikatakan dan mengatupkan tangannya. Enggak ada, saudara-saudara. Kita lihat lagi di pasal yang ke-8 ayat 54. Dan terjadilah ketika Salomo selesai memanjatkan segala doa dan permohonan kepada Yahweh, bangkitlah dia dari depan mezbah Yahweh, dari berlutut dan menengadahkan tangannya ke langit. Menengadah tangannya, bukan menutup, saudara-saudara. Kalau begitu pertanyaannya, kenapa bapak-bapak pendeta atau guru-guru sekolah minggu ngajarin tangannya ditutup? Saya masih ingat ada seorang guru sekolah minggu dulu ya, yang berkata begini, anak-anak sekarang kita akan berdoa ya, ayo tutup mata, lipat tangan, dan tirukan tante berdoa. Awas loh ya, nggak boleh buka mata. Kalau sampai berani buka mata, Tuhan datang matanya diculek, waduh sakit nanti. Sejak kapan Tuhan tukang nyulek mata orang, saudara? Nggak pernah ada. Ini yang harus kita luruskan, saudara-saudara. Esra pasal 9 ayat yang kelima. Dan pada waktu persembahan sajian petang, bangkitlah aku dari puasaku, dan dengan pakaian dan jubahku yang koyak,
Aku berlutut sambil menengadahkan tanganku kepada Yahweh Elohimku. Kembali kata menengadahkan tangan itu muncul. Tehillim atau Mazmur pasal 88 ayat yang ke-10. Mataku sayu karena penderitaanku, ya Yahweh. Aku berseru kepadamu setiap hari. Aku telah menengadahkan kedua tanganku kepadamu. Kembali lagi, tangannya menengadah, saudara-saudara. Kemudian kita lihat bagaimana Yesua berdoa. Matius pasal 14 ayat 19. Dan setelah memerintahkan kerumunan orang itu duduk di atas rumput, dan dengan mengambil 5 roti dan 2 ikan itu, seraya menengadah ke langit. Dia memberkati dan sambil memecah-mecahkannya, dia memberikan roti itu kepada murid-muridnya, dan para murid itu kepada kerumunan orang itu. Jadi Yesua mengambil 5 roti dan 2 ikan yang ada dalam keranjang, lalu dia angkat tangannya menengadah ke langit. Jadi tidak ada satupun ayat orang-orang yang berdoa dengan menutupkan tangannya. Markus 7 ayat 34. Dan seraya menengadah ke langit, dia mendesah dalam-dalam dan berkata kepadanya, Efata, yang berarti terbukalah. Jadi ketika Yesua berdoa, berdoanya selalu menengadah ke langit. Baik tangan, baik wajah itu selalu menengadah ke langit. Enggak ada berdoa yang tangannya ditutup seperti itu. Tapi kita sering mendengar dan bahkan melihat orang-orang kalau berdoa tangannya ditutup. Lalu siapa yang ngajarin seperti itu, saudara? Sementara kitab suci tidak pernah menulis seperti itu. Apalagi kalau kita lihat telapak tangan kita, itu juga menjadi pintu gerbang. Ingat, telapak tangan kita menjadi pintu gerbang. Tangan kiri akan menarik dan tangan kanan akan mentransfer. Itu sudah pernah saya ajarkan. Nah kalau ditutup terus bagaimana, saudara-saudara? Secara hukum supranatural jelas tidak tepat. Sekarang kita lihat yang ketiga. Yang ketiga yaitu kata Allah sebagai generic name tetapi juga menjadi personal name. Jadi ini yang bisa bikin bingung, saudara-saudara. Tetapi kalau kita lihat di dalam kitab suci berbahasa Ibrani, berbahasa Inggris, berbahasa Jerman, berbahasa Belanda, bahasa apapun, tidak pernah ada kata Allah dalam kitab suci orang-orang Kristen. Tidak pernah. Kecuali kekristenan yang ada pengaruh dari budaya Arab. Tapi kalau kita melihat dari banyak kitab suci, baik bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Belanda, bahasa apa? Selalu tidak ada kata Allah, saudara-saudara. Bahkan yang lebih aneh lagi, di dalam kitab Bereshit atau Kejadian, pasal 30 ayat 20, terjemahan Lembaga Alkitab Indonesia, tertulis, Allahnya Israel ialah Allah. Kan bingung, saudara-saudara. Allahnya Israel ialah Allah. Itu membingungkan. Sama seperti wali kota Magelang. Sekarang wali kotanya siapa namanya? Apa? Dr. Muhammad Aziz. Kalau saya terjemah, Muhammad Aziznya Magelang adalah Muhammad Aziz. Lucu nggak, saudara-saudara?
Lucu kan? Harusnya wali kotanya Magelang ialah Muhammad Aziz. Kan begitu? Paham nggak saudara? Contoh lain seperti saya. Lukasnya Alef Tau itu adalah Lukas. Keliru bukan? Harusnya gembalanya Alef Tau adalah Lukas. Kan begitu? Lah ini kok Allahnya Israel ialah Allah. Lalu bingung enggak saudara? Yang di depan itu generic name, yang di belakang personal name. Ini jelas keliru, enggak tepat saudara-saudara. Ya, padahal kalau kita lihat di dalam teks bahasa Ibrani, di sana dikatakan wayat set usham mispeah wayikra lo Elohe Yisrael el. Ya, El Elohe Yisrael. Sekali lagi. Wayat set usam mispeah wayikra lo El Elohe Yisrael. Jadi El Elohe Yisrael. Jadi kalau El itu juga artinya kuat. Elohe itu Tuhannya. Jadi Tuhannya Israel itu kuat. Kuat itu strong, saudara. Punya power yang sangat luar biasa. Jadi sekali lagi, kata Allah sebagai generic name dan personal name, padahal kata Allah pun tidak pernah ada dalam kitab suci orang Nasrani, orang Kristen, atau orang Ibrani. Ayo saudara cari kata Allah dalam kitab sucinya orang Ibrani. Enggak ada saudara. Yang saya maksud Allah nama ya tidak pernah ada. Tapi kalau kata yang dekat dengan Allah itu ada. Yaitu apa? Ha'ala. Ha'ala itu artinya pohon besar itu. Ha artinya itu. Allah itu artinya pohon besar. Atau kata yang juga lebih dekat, yaitu ta'alateha. Ta'alateha itu artinya kutuk, saudara-saudara. Jadi tidak pernah ada kata Allah dalam bentuk nama atau generic name. Ini yang paling parah, karena apa? Sampai baptisan pun meterainya menggunakan nama itu. Saudaraku yang terkasih, di sini kita sebagai anak-anak Tuhan justru harus kembali ke kitab suci. Kata Yahweh yang tertulis berulang kali bahkan ribuan kali tidak tertulis dalam kitab suci, tapi malah kata Allah yang tidak pernah ada malah dimunculkan berkali-kali. Itu bukan milik kita, saudara. Itu milik sesembahan umat lain. Dan kita tidak perlu menjamah mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya ingin agar supaya kita belajar untuk melihat sebuah kebenaran yang mutlak. Bukan apa kata banyak orang, apa kata Pak Pendeta, apa kata sinode, tetapi apa kata kitab suci. Nah, nama Yahweh justru dihilangkan, yang seharusnya ada malah diganti dengan nama sesembahan yang bukan dari Israel. Atau benarkah nama Yahweh tidak bisa berbunyi? Saudara, sekarang ini banyak orang-orang yang tadinya memanggil nama Bapa Yahweh dengan semangat yang menggebu-gebu, sekarang mulai bergelimpangan iman mereka. Ketika mereka belajar kepada orang Yahudi, ternyata mereka tidak lagi memanggil Yahweh. Alasannya apa? Alasannya orang Yahudi sekarang tidak mau memanggil nama Yahweh. Loh, pertanyaannya kita mau ikut apa kata banyak orang atau apa kata kitab suci? Saya tegaskan sekali lagi, dalam kitab suci, 1 Tawarikh atau Divre Hayamim Aleph, pasal 16 ayat yang ke-8.
Kemudian kitab Tehillim 105 ayat 1 atau Mazmur 105 ayat 1. Kemudian kitab Yesaya pasal 12 ayat 4. Di sana dikatakan, Hodulah Yahweh kir ubismo. Bersyukurlah kepada Yahweh, panggillah namanya. Disuruh memanggil loh, saudara-saudara. Lah kok malah dihilangkan, berubah menjadi Adonai, menjadi Hashem. Ini kan keliru, saudara. Coba saudara lihat di sini, ya. Ini kata Yahweh, ya. Cuman orang-orang Israel ketika dia pulang dari Babel, dia berusaha untuk memelesetkan namanya. Kenapa nama itu dipelesetkan? Karena mereka membuat sebuah statement. Nama Yahweh tidak boleh disebut. Karena apa? Karena mereka menghormati namanya, sebab mereka merasa berdosa. Karena selama dia dibuang di Babel selama 70 tahun, mereka sudah kawin campur. Mereka bahkan namanya juga sudah diganti menjadi nama berhala. Ya, seperti Sadrah, Mesah, dan Abednego. Itu kan nama berhala, saudara. Jadi, ketika mereka pulang ke Babel, mereka merasa tidak layak. Mereka lagi sudah kawin campur. Bahkan kalau kita melihat dalam kitab Nehemia, orang-orang Israel sampai tidak bisa berbahasa Israel. Lalu ketika mereka pulang, mereka berkata, ayo tidak usah kita panggil nama Yahweh. Kita nggak layak, kita ganti saja dengan Adonai. Nah saudara tahu kata Adonai itu di sebelah kanan atas, ya. Kalau dari kita melihat itu kanan atas, ya. Adonai, Alef, Dalet, Nun, Yod, itu dibaca Adonai. Sementara di kiri itu seharusnya memanggilnya Yahweh. Tetapi kalau ada tanda titik dan letter T di bawah huruf waw, jadi bacanya Yehwah. Apa betul Yehwah, saudara? Kalau betul Yehwah, logikanya orang akan berkata Haleluya, karena depannya Yeh. Tapi faktanya bukan Haleluya, tetapi Haleluyah. Yah itu kependekan dari Yahweh. Kemudian kata God itu Elohim. Nah ini yang di Indonesia diterjemahkan dengan kata Allah, saudara-saudara. Kemudian Lord. Lord ini yang kanan bawah, ya. Kalau kita melihat ke layar jadi kanan bawah itu Adonai, ya. Adonai. Adon, sorry ya. Alef, Dalet, Waw, Nun. Bacanya Adon. Kalau yang atas Adonai, yang bawah Adon. Alef, Dalet, Waw, Nun. Kemudian Bapa. Bapa ini Aba. Ya. Aba itu Bapa. Bahasa Arabnya Abah. Karena itu satu rumpun antara Arab dengan bahasa Israel, bahasa Ibrani. Itu satu rumpun yang dikenal dengan rumpun Semitik. Jadi ada mirip-mirip ya. Aba jadi Abah. Tapi kalau bahasa Yunaninya jadi beda lagi, pater. Beda, saudara-saudara. Nah, jadi di sini yang perlu diluruskan adalah kita harus memanggil nama yang benar. Ada orang, bahkan seorang pendeta, yang membuat pernyataan bahwa nama Yahweh tidak bisa bunyi. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mereka berkata bahwa nama itu tidak pernah disebut oleh Tuhan, hanya berkata Ehyeh, Asyer, Ehyeh. Wah, itu kan Keluaran 3 ayat 14, ya, atau Shemot pasal 3 ayat 14. Tetapi kenapa
Orang-orang yang anti dengan nama Yahweh tidak pernah membaca ayat 15-nya. Yang sebetulnya nama Yahweh itu disebut. Dan apakah benar Bapak Yahweh memberitahukan namanya yang tidak bisa disebut? Lah Tuhan macam apa itu? Kalau sampai tidak bisa disebut. Saya ambil contoh misalnya. Saya kasih tahu sama anak-anak saya katakan nama papi Lukas. Tidak bisa dibaca. Anak-anak saya pasti bingung, maksudnya apa? Masa kasih nama kok tidak bisa dibaca? Yang tidak bisa dibaca itu tanda karakter. Itu baru betul tidak bisa dibaca. Seperti misalnya tanda bintang, itu kan nggak bisa dibaca. Atau tanda hashtag, itu kan juga tidak bisa dibaca. Titik 2 kan bisa dibaca. Ya, Bapak Ibu. Jadi kita harus betul-betul belajar dengan sungguh-sungguh. Betulkah orang tidak boleh memanggil nama Yahweh atau nama itu tidak bisa dibaca? Saya akan tunjukkan kepada saudara sekalian tentang 2 ayat ini, yaitu di dalam kitab Difre Hayamim Aleph atau 1 Tawarikh pasal 16 ayat 26 dan Shemot atau Keluaran pasal 3 ayat 15. Yang ayat 14 kan tidak bisa dibaca. Ya, tidak ada nama Yahweh. Lah ayat 15-nya nama Yahweh itu muncul. Sekarang saya akan tunjukkan kepada saudara, betulkah orang Israel tidak mau menyebut nama Yahweh? Saya akan tunjukkan videonya supaya saudara bisa lebih tegas lagi. Siapkan suaranya karena tidak ada jeda di depan sehingga bisa langsung berbunyi. Silahkan diputar. Kol Elohe ha'amim elilim, vad Yahweh shamayim asa. Yang artinya, sebab semua ilah bangsa-bangsa adalah berhala, tetapi Yahweh lah yang telah menjadikan langit. Vayomer od Elohim el Moshe, ko tomar el bnei Yisrael, Yahweh Elohe avoteichem, Elohe Abraham, Elohe Yitzhak, veElohe Yaakov, shelachani alechem. Ze shemi le'olam, veze zichri ledor dor. Yang artinya, dan Elohim berfirman lagi kepada Moshe, katakan, demikian kepada Bani Israel, Yahweh Elohim leluhurmu, Elohim Abraham, Elohim Yitzhak, dan Elohim Yaakov, telah mengutus aku kepadamu, itulah namaku untuk selama-lamanya, dan itulah pengingat bagiku turun-temurun. Ayat inilah yang sering kali dipotong oleh para pendeta pada umumnya. Mereka selalu membaca pada ayat 14, sementara ayat 15-nya mereka tidak membacanya, sehingga nama Yahweh tidak muncul. Shalom, ani bet yeshara, haderech yeshara, derech זכר או נקבה. מה עוד ישר? מה עוד ישר? אנשים ישרים, טובים. אנשים ישרים, אנשים טובים. ויאמר אלוהים לנוח, עשה לך תיבה, ויעש נוח תיבה. נוח עשה כאשר דיבר אלוהים. מלך יהודה בירושלים, ומלך ישראל בשומרון. זכריהו היה מלך ישראל בשומרון. ויעש הרע בעיני יהוה, כאשר עשו אבותיו,
ויעש הרע בעיני יהוה כאשר עשו אבותיו. זכריהו לא עשה הישר בעיני יהוה, לא עשה הטוב בעיני יהוה, כי אם הרע. Jadi jelas ya saudara-saudara, kalau saya yang ngomong nanti anggapnya, wah itu kan gaweane Pak Lukas sendiri. Tapi sekarang ini yang ngomong orang Israel asli loh. Baik yang perempuan maupun yang membaca kitab Tanakh atau kitab Torah tadi. Ya Bapak Ibu, jadi tidak ada alasan yang mengatakan Yahweh itu tidak bisa dibaca. Oleh karena itu, ini sebuah kebenaran yang harus kita mau mengubah konsep. Yang berikutnya, yang keempat, yaitu tanggal 25 Desember adalah kelahiran Yeshua. Pernahkah ada dalam kitab suci kita? Never, tidak pernah ada. Kembalilah pada pola kitab suci. Jangan apa kata banyak orang, kesalahan yang berubah menjadi kebenaran karena disampaikan terus-menerus. Saya tidak akan menerangkan ini secara detail. Saudara bisa melihat langsung secara detail di materi saya yang sudah saya unggah di YouTube 1 tahun yang lalu. Temanya adalah kapan Yesua lahir, lihat cara menghitungnya. Kalau saudara sulit untuk mendapatkan video itu, saudara tinggal ketik saja di search engine-nya YouTube, tulis Lukas Sutrisno, kapan Yesua lahir. Pasti akan ketemu video ini, tinggal diklik saja. Saya tidak akan menerangkan lebih dalam. Tetapi saudara, ada beberapa hal yang sangat penting yang harus saya tunjukkan kembali kepada saudara. Kapan Yesua lahir? Gampang untuk menemukan Yesua lahir, yaitu apa? Pada perayaan Sukkot, di mana orang-orang Israel itu pada pulang mudik. Orang Israel itu biasa pulang mudik itu setahun 3 kali, saudara. Yang pertama adalah perayaan Pesah. Mereka mesti pulang mudik. Mereka masuk ke Yerusalem, ke Bait Suci. Kemudian yang kedua, yaitu perayaan Shavuot atau perayaan Hari Raya Pentakosta. Kemudian yang ketiga, yaitu perayaan Sukkot. Dan saudara tahu pada saat bangsa Israel pulang mudik ke Yerusalem untuk beribadah kepada Bapa Yahweh di Bait Suci, disitulah Maria hamil tua yang tinggal melahirkan saja. Jadi lahirnya Yesua itu persis pada perayaan Sukkot. Saya akan bacakan ayatnya di dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 1 sampai 11. Perhatikan. Dan terjadilah pada masa itu sebuah keputusan keluar dari Kaisar Agustus agar seluruh penduduk didaftarkan. Pendaftaran yang pertama ini terjadi ketika Kirenius memerintah atas Syria dan semua orang pergi masing-masing ke kotanya sendiri untuk didaftarkan. Dan Yusuf pun naik dari Galilea, dari kota Nazaret ke Yudea, ke kota Daud yang disebut Bethlehem. Karena dia berasal dari keluarga dan garis keturunan Daud, untuk mendaftarkan diri bersama Maria, wanita yang telah dipertonangkan dengannya, yang sedang mengandung. Dan terjadilah ketika mereka berada di sana, waktu untuk ia bersalin telah digenapi. Perhatikan kata waktu telah digenapi ya. Dan dia melahirkan anaknya, laki-laki yang sulung, dan dia membungkusnya dengan lampin dan membaringkannya di dalam palungan. Sebab tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Dan di wilayah yang sama, para gembala sedang tinggal di padang,
dan melakukan jaga malam atas kawanan ternak mereka. Dan tampaklah seorang malaikat Yahweh tiba-tiba berdiri di dekat mereka, dan kemuliaan Yahweh menyinari mereka, dan mereka dicekam ketakutan yang luar biasa. Dan malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, karena lihatlah, aku memberitakan kabar baik kepadamu, suatu sukacita besar yang akan terjadi pada segala bangsa. Karena pada hari ini telah dilahirkan bagimu seorang juru selamat, yaitu Hamasyah, Tuhan di kota Daud." Jadi Bapak Ibu, kalau kita melihat Lukas pasal 2, yang sering kali disoroti adalah pendaftaran yang disoroti itu. Sehingga orang berpikir bahwa orang Israel pulang mudik karena ada pendaftaran. Padahal bukan begitu, saudara. Orang Israel diadakan pendaftaran oleh Kaisar Agustus itu karena Kaisar mengambil momen yang penting. Ingat, Kaisar Agustus itu merupakan oknum penjajah Israel. Dan orang Israel tidak dengan mudah menuruti penjajah, Bapak Ibu. Apalagi seluruh Israel didaftar. Oh, tidak mau, saudara. Tetapi mereka melakukan pendaftaran. Kaisar Agustus ini mengambil momen yang terpenting agar mengirit biaya juga bisa dan mempermudah untuk bisa mendaftar orang Israel, yaitu ketika ada perayaan Sukkot. Makanya kalau saudara lihat di Lukas 2 ayat 1, perhatikan kata-katanya baik-baik. Dan terjadilah pada masa itu. Masa apa? Ini yang kadang tidak diceritakan, saudara. Masa yang disebut ini masa apa? Masa yang disebut di sini adalah masa di mana bangsa Israel, orang-orang Yahudi kembali pulang mudik. Sama seperti di Indonesia. Di Indonesia kita seringkali mendengar ada orang-orang Muslim pulang mudik pada waktu apa, saudara? Pada waktu ada perayaan Idul Fitri. Mereka pulang mudik. Yang ada di Jakarta pulang kemana-mana. Sama seperti orang Israel. Ketika ada perayaan Sukkot, mereka pulang mudik. Nah, waktu mereka pulang itulah momen terbaik yang dipergunakan oleh Kaisar Agustus untuk mendata orang-orang Israel. Dan di sana dikatakan Yesua lahir. Lahirnya di mana Bapak Ibu? Halo? Di kandang Bethlehem. Ya? Di kandang. Jadi bukan di bawah pohon kurma. Karena kalau di Muslim kan mengatakan Isa lahir di bawah pohon kurma. Ya. Tapi kitab suci kita mengatakan bahwa Yesua Hamasyah itu lahir di kandang Bethlehem. Lalu pertanyaannya, kok dia lahir di kandang? Terus domba-dombanya kemana? Ayo, domba-dombanya kemana? Di padang. Jadi jelas tidak mungkin orang-orang menggembalakan domba di padang Efrata yang dikenal dalam bahasa Ibrani itu Migdal Eder. Mereka menggembalakan di sana tidak mungkin dilakukan di musim dingin. Kalau saudara melihat tanggal 25 Desember di penanggalan Ibrani, itu berarti bulan Tevet. Itu bulan yang sangat dingin sekali. Coba saja kalau saudara punya kesempatan ke Israel, datanglah di bulan Tevet, sekitar 25 Desember. Dinginnya luar biasa. Jadi tidak mungkin orang menggembalakan domba di musim dingin, saudara. Padahal dalam kitab suci kita mengatakan
para gembala tadi didatangi oleh malaikat. Malaikatnya berkata apa? Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Yeshua HaMashiach. Jadi lahirnya ada di bukan bulan Desember, yaitu pas perayaan Sukkot. Nah, kalau begitu saja kan gampang, saudara. Sukkot itu di penanggalan Gregorian bulan apa? Ya di bulan antara September dan Oktober. Ketemu sudah, ngapain susah-susah, saudara-saudara. Jadi ini yang harus kita ketahui. Jadi sekali lagi, gembala itu tidak mungkin menggembalakan domba di musim dingin. Juga terbukti bahwa Yesua itu lahir di kandang domba, karena dombanya ada di padang Efrata. Nah, saudara yang terkasih, jadi kalau begitu kita bisa lebih mengembangkan lagi tentang peristiwa kelahiran Yesua ini. Yaitu apa? Kita lebih lanjut, kalau kita lihat Yesua lahir, pasti ada tokoh yang cukup menarik jadi bahan pembicaraan, yaitu orang-orang Majus. Benarkah orang Majus itu ada 3? Yang selama ini kita lihat kan orang Majus ada 3. Nah, saya pernah bertanya kepada seorang pendeta. Saya tanya begini, Pak Pendeta, saya mau tanya sama kamu. Orang Majus alasannya apa kok 3? Dia bilang, lihat persembahannya. Ada emas, kemenyan, dan mur. Lalu saya tanya, apakah persembahan 3 itu berarti orangnya 3? Belum tentu. Orangnya bisa lebih banyak dari 3. Nah, Bapak Ibu yang terkasih, sekarang kita lihat, berapakah sebetulnya orang Majus yang datang itu? Kalau kita melihat di dalam kitab Thomas, itu ada 12 orang Majus yang datang. Dan saudara tahu bahwa orang-orang Majus ini bukan sembarangan manusia. Orang-orang ini adalah raja-raja Persia. Buktinya mana? Buktinya ketika dia datang menemui siapa? Raja Herodes. Artinya apa? Raja kalau pergi ke wilayah orang lain, yang ditemui adalah penguasanya. Betul ya Bapak Ibu? Yang ditemui penguasanya. Tidak mungkin raja main jerundul saja, tidak mungkin. Nggak sopan itu. Kalau Raja Persia masuk ke Yerusalem, dia akan lihat yang jadi raja siapa. Oh, Herodes, parani, didatengin. Aku datang. Wah, pada waktu datang, saudara tahu nggak? Herodes tanya kepada orang Majus ini. Dia pertanyaannya, perhatikan. Kapan kamu melihat bintangnya di timur? Jadi ketika Yesua lahir dan disaksikan juga oleh malaikat di Shamayim dan gembala-gembala yang menggembalakan domba, itu ada peristiwa besar di langit, yaitu ada bintang yang bercahaya terang sekali, dan itu yang dilihat oleh orang Majus ketika dia berada di timur. Lalu dia lihat, ingat orang Majus ini bukan orang sembarangan, saudara. Di samping dia adalah seorang raja, tetapi juga dia seorang ahli astronomi. Dia bisa ngitung, wah bintangnya ada di sana. Dan saudara tahu siapa orang Majus ini? Dia adalah penganut agama Zoroaster. Dan agama Zoroaster itu menyembah dewa Ahura Mazda. Itu dewa bintang namanya. Dan dia punya kitab namanya kitab Zarathustra. Sehingga ketika dia lihat, wah ini dewa saya datang ini. Wah dia datang ke Israel, jalan kaki saudara. Enggak naik pesawat, enggak naik bis, jalan kaki. Dan ingat,
mereka bukan 3. Kalau mereka 3 orang, apalagi membawa emas, dirampok di jalan, saudara. Kenapa? Karena perjalanan dari timur ke Yerusalem itu melewati daerah yang rawan perampok. Saya sudah kurang lebih 6 kali ke Israel. Dan ketika masuk ke Mesir, itu selalu 2 bis, nggak mungkin 1 bis ngeluyur gitu saja. Mesti ada 2 bis minimal. Dan di dalamnya mesti ada polisi yang bawa pistol, saudara. Saya waktu pertama melihat ada polisi numpang di bis tur kami, saya sempat tanya sama leadernya, loh ini kok ada orang asing yang masuk ke mobil kita? Dia bilang, jangan takut Pak, ini polisi. Oh ya, ngapain polisi ada di mobil kita? Dia bilang, karena kita melewati daerah yang rawan. Mereka bawa pistol. Itu zaman sekarang loh saudara, zaman modern. Lah apalagi zaman dulu, perjalanan dari timur, dari daerah Persia sana, masuk ke Yerusalem, ngeluyur 3 orang bawa emas, habis saja, nggak sampai ke Yerusalem, saudara. Pasti dirampok di jalan. Makanya saya katakan, apa yang ditulis di kitab Thomas saudara bisa lihat di Wikipedia. Saya tidak akan terangkan, cukup panjang nanti. Kitab Thomas itu juga ditulis dalam bahasa Aramaik, ya, dan bahasa Koptik. Saudara bisa lihat sendiri di Wikipedia. Tapi yang jelas jumlahnya 12 orang dan saya meyakini itu. Karena 12 orang itu pasti ajudannya banyak sekali. Mereka naik onta, jalannya geliut, gak mungkin naik onta itu ngedur terus. Apa itu ngedur? Langsam, continue, nggak mungkin saudara. Saya pernah naik onta ke Gunung Sinai. Wah itu sakitnya luar biasa. Padahal naik ontanya cuma 1 jam. Wah malam-malam. Berangkat jam 2 pagi saudara. Sampai ke Gunung Sinai, itu pun belum sampai ke puncaknya. Ya, baru di tengah-tengah. Begitu turun kakinya mentang saya jalannya begini, saudara. Kenapa? Enggak bisa, lurus, sakit sininya. Ya. Sampai orang bilang, nanti kita turun naik onta lagi. Jangan Pak, kalau naik onta bisa mandul nanti. Kenapa? Karena jalannya ngeri, saudara. Begitu sudah pagi, saya turun jalan kaki, lihat, waduh, ternyata itu jurang, saudara. Jurang yang berbatu-batu. Tapi kan malam, saya nggak lihat. Jadi santai saja, nggak lihat bawah. Tapi begitu lihat bawah, wow, ketakutan, saudara. Karena jurangnya dalam sekali, dan batu-batunya itu besar-besar, tajam-tajam. Tapi onta itu seperti ada GPS-nya. Dia bisa ngikutin, ya karena sudah biasa juga kali ya. Jadi saya ceritakan ini, orang dari Persia pergi ke Yerusalem. Nggak mungkin dia continue jalan terus, nggak mungkin. Mesti berhenti-berhenti. Makanya Herodes tanya, kapan kamu melihat bintangnya di timur? Lalu dihitung sama Herodes. Dapatlah angka 2 tahun. Makanya Herodes membuat ultimatum, anak umur 2 tahun ke bawah harus dibinasakan, dibantai pada waktu itu. Paham nggak Bapak Ibu? Ya, jadi ini harus jelas saudara. Jadi orang Majus ketika berjumpa dengan Yesua itu bukan lagi di kandang, tapi di rumah. Kalau saudara lihat di kitab suci berbahasa Inggris akan sangat jelas. Bukan in the stable, tetapi in the house. Jelas kata in the house. Kalau in the stable itu artinya di kandang, saudara-saudara. Jadi di sini kita melihat bagaimana orang Majus itu akhirnya dapat mimpi dari Tuhan. Dan Tuhan ngomong,
melalui mimpi itu kamu harus pulang melalui jalan lain. Jangan ke jalan yang lama. Ini juga bisa memiliki arti rohani. Orang yang sudah ketemu Yesua, ya harus pakai jalan yang lain. Jalan yang berbeda. Nah waktu itu Herodes berpikir, karena dia kasih pesan, nanti kalau sudah kamu ketemu anak itu, tolong saya dikasih tahu ya, supaya saya juga tak ikut nyembah. Tapi ternyata ditunggu-tunggu, orang Majusnya nggak balik, saudara. Wah, ini kurang ajar ini orang Majus ini. Akhirnya apa? Wah, aku dipecundangin. Udah begini aja. Bunuh anak-anak berumur 2 tahun ke bawah. Kenapa 2 tahun? Angka yang dimiliki oleh Herodes. Karena dia ngitung perjalanan dari Persia sampai ke Yerusalem. Dan Bapak Ibu, kita tentu bisa melihat di sini ada beberapa hal. Saya perlu bacakan juga ya. Di dalam kitab Matai atau Matius pasal 2 ayat 11 sampai 12 yang membuktikan bahwa orang Majus ketika dia berjumpa dengan Yesua bukan waktu Yesua baru lahir jebrol, bukan saudara. Kalau di drama-drama kan begitu. Lahir jebrol, dia orang Majus itu datang. Salah saudara. Saya pernah nonton acara opera di Crystal Cathedral di Amerika. Saya ikut nonton pada waktu itu, saudara. Dan saya lihat, pertunjukannya memang istimewa. Kostumnya juga bagus sekali. Cuman sayangnya, di situ orang Majusnya datang 3 orang nyembah Yesua pada waktu baru dilahirkan. Jadi saya pikir, gereja besar juga tidak menjamin sebuah kebenaran, saudara. Ayo saya bacakan di kitab Matai atau Matius 2 ayat 11 sampai 12. And when they were come into the house, perhatikan kata into the house, bukan into the stable. They saw the young child. Perhatikan kata young child, bukan baby, bukan. The young child with Mary, his mother, and fell down and worshipped him. And when they had opened their treasures, they presented into him gifts, gold and frankincense and myrrh, and being warned of God in a dream that they should not return to Herod. Dia tidak balik ke Herodes. They departed into their own country another way. Dia kembali ke negaranya melalui jalan yang lain. Jadi jelas di situ bukan bayi, tapi young child. Young child is not baby, saudara. Young child itu bukan bayi, tetapi young child itu adalah anak yang sudah berusia 2 tahun, itu disebut anak yang muda, saudara-saudara. Bukti yang lain, bahwa Yesua ketika didatangi oleh orang Majus, ya, itu umurnya 2 tahun. Sekarang kita berandai-andai, jikalau drama-drama Natal yang selama ini dilihat, bahwa orang Majus itu datang menjumpai Yesua yang baru saja lahir jebrol masih merah. Kemudian orang Majus itu datang, kemudian dia memberitahu kepada Herodes dia akan ketemu Yesua. Setelah dia ketemu lalu dia pergi. Herodes melakukan apa? Pembunuhan bayi umur 2 tahun ke bawah. Kalau betul Herodes, orang Majus itu datang ke bayi Yesua yang baru jebrol, berarti secara logika Yesua tidak mungkin disunat pada hari ke-8. Kenapa?
Karena besoknya sudah ada pembunuhan bayi. Yesua sudah ngungsi, saudara. Tidak mungkin disunat pada hari ke-8. Padahal kitab suci mengatakan bahwa Yesua itu disunat pada hari ke-8. Yang tepat hari ke-8 itu adalah penutupan Sukot. Ya, saudara bisa lihat materi-materi saya yang lain. Jadi ini bukti bahwa Yesua mengungsi pada usia 2 tahun. Saat orang Majus datang dan besoknya sudah ada pembantaian anak usia 2 tahun ke bawah oleh Herodes. Kalau benar Herodes itu, kalau benar orang Majus itu datang menjumpai bayi Yesua yang baru jebrol dan Herodes menghitung 2 tahun, berarti Herodes itu tidak pintar matematika. Berarti Herodes gak ngerti, tidak menghitung perjalanan, tapi ngawur pokoknya 2 tahun ke bawah, padahal Yesua baru jebrol. Kan aneh saudara. Makanya yang betul adalah ketika orang Majus datang menyembah dan bersujud kepada Yesua, waktu itu umurnya sudah 2 tahun. Dan dia kaget, loh selama ini yang dikenal dengan dewanya mereka yaitu Dewa Ahura Mazda, jebule kok Yesua. Ngerti enggak saudara? Sekarang pertanyaannya, setelah orang Majus ini ketemu Yesua, apakah dia menyembah Dewa Ahura Mazda lagi? Tidak, saudara. Kenapa? Karena sudah diberitahu oleh malaikat. Beda sama orang Kristen pada masa kini. Sudah dikasih tahu nama Yahweh, tetap ndablek, saudara. Tidak mau panggil Bapak Yahweh. Pokoknya dari sana dulu, wis ket biyen ngomong ngono melu-melu wae. Ini kan keliru sekali, saudara. Orang Majus itu, dia tidak menyembah Dewa Ahura Mazda. Apalagi dia ketemu terang-terangan oleh malaikat dalam mimpi. Kamu jangan kembali. Ya. Dan dari mulut orang Majus mengakui bahwa dewa atau bintang yang bercahaya itu adalah dewa saya. Begitu ketemu bayi anaknya, anak umur 2 tahun, dia kaget. Oh lah iki toh bocah. Ini toh dewa saya ini yang bernama Yesua. Pengetahuan dia akhirnya pupus, saudara. Dengan mendapatkan pengetahuan yang baru bahwa yang selama ini dikenal Dewa Ahura Mazda, jebule Yesua. Sama seperti kita, bukan? Kita dulu berpikir taunya Tuhan kita namanya itu. Ternyata namanya Yahweh. Nah, itu yang keempat. Sekarang yang kelima. Apa yang tidak ada dalam kitab suci? Yaitu Yesua mati hari Jumat dan bangkit hari Minggu. Ayo tanya sama orang Kristen di seluruh dunia. Tanya coba, kapan Yesua mati? Mesti jawabnya hari Jumat. Nah kalau Jumat, bangkit Minggu, detong ada 3 hari 3 malam atau tidak? Kalau tidak, kenapa dipercaya? Iya toh? Bukankah Yesua berkata, rombak bait suci ini dan dalam 3 hari aku akan membangunnya kembali. Nah untuk masalah kapan Yesua itu mati, saudara bisa lihat di materi saya. Judulnya adalah hari apakah sebenarnya Yesua meninggal. Atau saudara bisa ketik di search engine-nya YouTube Lukas Sutresno, kapan Yesua mati. Nanti saudara akan ketemu materi saya yang ini, saudara-saudara. Dan di situ saudara akan mendapatkan pengetahuan bagaimana prosesi kematian Yesua. Jam berapa dia mulai tersiksa, jam berapa dia mati. Dan kapan dia bangkit. Saudara bisa langsung lihat sendiri. Ya. Tapi kalau saya terangkan jadi panjang lebar.
Sekarang kita lihat yang berikutnya, Bapak Ibu. Inilah perayaan yang dirayakan oleh Kehilat Aleph Tau Magelang. Kalau orang mengatakan saya sesat karena merayakan hari raya ada 7, pertanyaan saya selalu bertanya begini, kamu merayakan Paskah atau tidak? Oh merayakan. Lah kalau merayakan kok main dijukuk sidi? Kenapa yang lain kok tidak kamu ambil? Bukankah kitab suci mengatakan janganlah engkau menambahi dan mengurangi? Di sini kami merayakan 7 hari raya plus hari raya yang lain, sekalipun tidak diperintahkan kami merayakannya karena kami sebagai Israel rohani. Kalau Israel aslinya itu bersukacita, Israel rohaninya juga ikut bersukacita. Kalau Israel aslinya itu sedih, Israel rohaninya juga ikut sedih. Seperti misalnya hari raya Purim. Israel sukacita. Kenapa? Karena pembantaian Haman ya kepada orang Israel di Puri Susan ternyata gagal, Saudara. Orang Israel bersukacita itu terjadi di zaman Esther. Jadi kalau orang Israel bersukacita, kita ikut bersukacita, wong kita Israel rohani kok. Kemudian perayaan Tisha B'Av. Perayaan setiap tanggal 9 Av. Kenapa kita ikut meratap? Karena Israel aslinya memperingati bagaimana bencana besar menimpa hidupnya. Sehingga kita bisa memperingatinya bersama dan kita akan mengagungkan Tuhan bahwa Tuhan melindungi kita. Ya, Bapak Ibu, Saudara bisa lihat di sini ya, hari raya dan semua hari raya, 7 hari raya itu mengarah kepada Yeshua. Contoh, 1 hari raya Pesah itu adalah simbol dari kematian Yeshua. Hari raya roti tidak beragi, simbol dari Yeshua adalah roti kehidupan. Hari raya buah sulung, simbol dari Yeshua bangkit dari antara semua orang. Artinya dia yang sulung yang bangkit pertama. Itu kata Rabbi Shaul atau Rasul Paulus. Kemudian hari raya Syafuat. Hari raya Syafuat adalah hari raya turunnya Torah. Dan itu digenapi dengan turunnya Roh Kudus. Aneh sekali kalau orang Kristen justru anti Torah. Padahal peringatan Pentakosta atau Syafuat itu adalah peringatan turunnya Torah. Jadi orang tidak akan pernah bisa terima Torah selama hatinya masih belum dikuasai oleh Roh Kudus dan pemahaman yang benar tentang Torah. Kemudian saudara-saudara, yang keenam. Yang keenam adalah yang tidak ada dalam kitab suci, yaitu buah pengetahuan baik dan jahat itu diwujudkan dengan buah apel. Saudara yang terkasih, tidak pernah ada dalam kitab suci kita, baik dari kitab Beresyit sampai Gilyahna, dari kitab Kejadian sampai Wahyu, tidak ada satu support pun yang mengatakan buah pengetahuan baik dan jahat itu bentuknya seperti apel. Tidak. Yang benar bentuknya adalah seperti buah anggur. Nah, itu bisa dilihat di kitab Henokh. Kitab Henokh ini memang tidak termasuk kitab yang dikanonkan, yang distandarisasikan. Tetapi bukan berarti kita mengesampingkan kitab Henokh. Tetapi dengan kita membaca kitab Henokh, kita bisa mendapatkan masukan-masukan yang lebih detail lagi dari kitab Kejadian atau Beresyit. Saya akan bacakan, saudara-saudara, kitab Henokh pasal 32 ayat 3
sampai ayat yang kelima. Demikian bunyinya. Dan di sana kulihat lebih banyak pohon daripada yang pernah kulihat. Dan di antara pohon-pohon itu, kulihat 2 pohon besar di sana. Sangat besar, indah dan jaya dan megah. Dan pohon pengetahuan yang buah sucinya mereka makan, sehingga mendapatkan pengetahuan besar. Pohon itu setinggi pohon cemara, dan daunnya mirip daun karop, dan buahnya seperti kumpulan buah anggur, sangat indah dan wanginya tercium hingga jauh. Nah itu buah pengetahuan baik dan jahat, bukan seperti apel tapi seperti anggur, saudara. Nah, kita berbicara tentang buah pengetahuan baik dan jahat, maka akhirnya kita cerempet sedikit tentang seperti apakah bentuk ular itu. Selama ini saya melihat dari berbagai internet, ular itu bentuknya seperti ini, saudara-saudara. Bentuknya manusia tapi panjang, manusianya itu ada tangannya. Sehingga ketika dikutuk Tuhan, itu tangannya hilang, jadi panjang semua. Ternyata itu salah, saudara. Itu tidak benar. Untuk bisa melihat secara detail, silahkan saudara melihat materi saya yang saya beri tema Misteri Konflik di Taman Eden. Dan itu sudah saya upload 7 tahun yang lalu. Silahkan saudara bisa lihat, saudara bisa masuk ke search engine-nya YouTube, kemudian ketik Lukas Sutrisno, Misteri Konflik di Taman Eden. Maka film atau video 7 tahun yang lalu akan muncul di hadapan saudara, dan saya menceritakan seperti apakah bentuk ular itu. Karena selama ini yang dilihat ular bentuknya seperti ini, saudara-saudara. Ada yang punya tangan terus ngasih buah apel, sementara si Adamnya lagi bengong ini. Udah telanjang bengong lagi, saudara-saudara. Apa benar sih seperti itu? Ini kan tanda bahwa Adam ini belum berdosa. Karena baru ditawari kan Adamnya. Hawanya, saudara-saudara. Ya toh, coba lihat nih gambar di sebelah kanan. Ini si Hawa sedang ditawari buah sama si ular. Berarti belum jatuh dalam dosa, bukan? Lah kok Adamnya kok bengong, saudara? Nah, itu kan tidak tepat. Bagaimana tepatnya? Silahkan saudara lihat bentuk asli dari ular atau yang dalam bahasa Ibrani ditulis dengan nahas. Ya, nahas. Nun het sin. Ini nahas, ya. Jadi saudara akan lihat di situ. Dan sekarang yang terakhir, yang ketujuh. Bukan terakhir, ding ya. Saya lupa. Bukan terakhir. Yang ketujuh, saudara-saudara. Yang ketujuh yaitu doktrin Tritunggal yang membingungkan. Masa 3 pribadi tapi 1? Padahal Kitab suci mengatakan bahwa Yahweh itu ehad. Ehad itu artinya tunggal, esa atau 1. Makanya sudah berkali-kali saya menyampaikan dengan mudah, gamblang. Tapi saya akan ulang sedikit agar saudara bisa paham. Agar itu mendoktrin dalam hidup saudara. Bahwa Tuhan kita itu 1. Kalau ada orang yang bilang begini-begitu, saya mau tanya begini. Betul enggak Yahweh itu maha kuasa? Itu saja dulu. Kalau saya tanya, Yahweh maha kuasa atau tidak? Maha kuasa. Sekarang pertanyaan kedua. Bisa enggak dengan kemahakuasaannya, dia menjadi 1.000.000 fenomena? Bisa? Bisa lah. Kalau 1.000.000 fenomena saja bisa, mosok berubah jadi burung merpati tidak bisa. Dia membentuk fenomena jadi manusia yang lahir secara normal tidak bisa. Ya bukan maha kuasa namanya. Yang namanya maha kuasa dia bisa menjadi 1.000.000 fenomena.
Dalam kitab suci dikatakan Yahweh pernah menjadi tiang awan dan tiang api. Yahweh juga pernah berubah wujud dalam bentuk tangan yang menulis di tembok kerajaan Belsasar dengan tulisan Mene Mene Tekel Ufarsin. Yahweh juga menjadi manusia nolongin 3 pemuda, Hananya, Misael, Azaria yang dikenal Sadrah, Mesah dan Abednego. Dan Yahweh juga bisa menjadi manusia lahir secara normal dari kandungan Maria. Jadi simpel sekali saudara. Kalau dibilang, loh itu Yesua berdoa kok kepada Bapak Yahweh. Makanya saya bilang, bisa enggak dengan kemahakuasaannya Yahweh berdialog dengan fenomenanya sendiri. Bisa atau tidak? Bisa. Atau sebaliknya, fenomenanya bisa berdialog dengan keasliannya. Bisa? Bisa. Kalau bisa, ngapain kita pusing? Itu sebabnya Yesua itu adalah Yahweh sendiri yang turun ke dalam dunia ini. Sementara doktrin Tritunggal mengatakan Bapa bukan Roh Kudus bukan Putra, Putra bukan Bapa, tapi dia adalah Tuhan. Lak mumet saudara. Kalau dibilang Tritunggal, apa bedanya dengan Trimurti? Sama saja. Makanya Tuhan kita itu ehad, satu, tunggal. Sampai di sini paham ya Bapak Ibu? Nah sekarang saya akan lanjut nih. Saya akan lanjut yang ke-8. Menolak Torah. Nah ini penting saudara. Kekristenan itu menolak Torah. Padahal kitab suci tidak pernah ditulis bahwa Torah itu tidak berlaku. Saya bisa tunjukkan beberapa ayat-ayatnya. Atau saudara bisa masuk ke pengajaran tentang Torah itu sebenarnya ada 3 atau 4 video saya. Secara detail dan panjang lebar. Saudara ketik saja Lukas Sutrisno, kemudian belakangnya Torah, nanti akan muncul semua video saya. Dan orang yang percaya kepada Torah akan ditolak oleh hukum kasih karunia. Saya kasih tahu saudara, kasih karunia itu bukan menghapus Torah, tidak sama sekali. Kenapa? Saya ilustrasikan begini. Saya ini adalah keturunan Tionghoa. Saya keturunan Chinese. Tetapi saya memiliki warga negara Indonesia. Enggak perlu saya perang. Enggak perlu saya berdarah-darah. Tapi saya menjadi warga negara Indonesia. Itu artinya saya mendapat anugerah dari negara Indonesia. Bahwa saya mendapatkan kasih karunia. Paham enggak Bapak Ibu? Tetapi apakah karena saya sudah mendapatkan kasih karunia, lalu saya serta-merta menghapus peraturan hukum di Indonesia? Tidak bisa, saudara. Saya harus tunduk pada hukum negara Indonesia. Karena dengan saya tunduk, berarti saya ikut menjadi warga negara Indonesia. Saya tidak bisa pula membawa hukum negara lain yang saya masukkan ke Indonesia. Tidak bisa. Saya harus loyal dengan negara Indonesia. Kalau Indonesia perang sama Cina, apa saya mau belain Cina? Ya tidak, saya akan bela mati-matian Indonesia. Paham nggak Bapak Ibu? Sama seperti kita. Kita percaya kepada Yesua, itulah Torah Hayim. Pada zaman Abraham, zaman perjanjian lama di kitab Bereshit atau Kejadian, zaman Abraham itu disebut Torah Sebalpe, artinya Torah lisan. Baru zamannya Mose atau zaman Musa itu ditulis dengan Torah Sebiktaf atau Torah yang tertulis. Terus mempraktekkan Torahnya bagaimana? Gampang. Ikuti saja gaya hidupnya Yesua, itu disebut
Torah Chayim atau Torah kehidupan. Jadi siapa yang bilang Torah tidak berlaku? Kalau tidak berlaku lalu mau pakai gaya hidupnya siapa? Yesua, ya kuwi Torah hidup. Kok angel saudara? Ya. Nah itu yang harus kita ketahui. Sekarang yang terakhir, paling akhir, yaitu baptisan atas nama siapa. Dulu kita dibaptis dengan nama siapa? Itu yang penting saudara. Ada yang bilang, oh baptis itu kan simbol. Justru yang namanya simbol itu harus tepat. Nggak boleh meleset. Seperti saya ambil contoh. Negara Indonesia itu simbolnya apa? Hah? Burung Garuda. Burung Garuda itu simbol negara Indonesia. Kalau simbol burung Garuda tak ganti burung emprit apa burung perkutut, boleh nggak saudara? Ya nggak boleh. Itu melecehkan negara namanya saudara. Burung Garuda harus tetap burungnya Garuda. Wes, sekarang saya mau tanya, burung Garuda itu kepalanya beloknya ke sini atau ke sini? Kalau ini ke kanan, ke sini, ke kiri. Ke kanan atau ke kiri? Halo, bingung toh? Ayo, burung Garudanya beloknya kepalanya ke kiri atau ke kanan? Kanan. Burungnya bener Garuda, tapi tak balik kepalanya ke kiri. Apakah itu simbol Indonesia? Tidak. Simbol itu harus tepat. Bulunya itu ada berapa? Kok bulunya? Sayapnya ada berapa? Loh ini saudara yang sekolah harus ngerti. Ya. Sayapnya ada berapa? Kok 2? Bulunya ada berapa? Sorry, sayapnya yang benar. Sayapnya yang benar 2. Ya, sayapnya 2. Bulunya maksudnya. Ada berapa? Berapa? Loh, bingung toh sekolah loh. 17. Benar enggak? Ini loh. Bulunya sayap ini ada berapa? 17. Benar enggak? Loh iya, mau tanyain enggak ngerti malahan sekolah. Terus ekornya berapa? 8. 1 ya, ekornya 1 tapi bulunya 8. Ya, ekornya 1 tapi bulunya 8. Betul enggak? Nah, terus bulu yang ada di leher 45. Lah saiki nek tak copot bulunya 1 yang di leher, apakah itu simbol negara Indonesia? Tidak. Tak copot 1 saudara ngerti atau tidak? Enggak ngerti, anggapnya ini simbol beneran, detong jumlahnya enggak tepat, itu simbol palsu. Ya, sekalipun burungnya ngadep ke kanan, burungnya juga Garuda, ya, tapi bulunya tak copot 1, ya sudah bukan simbol negara Indonesia lagi. Paham enggak Bapak Ibu? Begitu juga dengan Pak Pendeta yang ngomong, oh itu kan simbol dari kematian dan kebangkitan. Lah iya, nek simbol mati itu harusnya dikubur, bukan ditaburi tanah, saudara. Apalagi dalam bahasa Yunani, baptis itu artinya ditenggelamkan dari kata baptizo, artinya tenggelam. Lah nek dipercik itu bukan baptizo, tetapi rantizo. Diguyur air, beda lagi namanya proskusis. Beda. Lah yang dibilang baptis itu harus ditenggelamkan, saudara. Artinya simbol dari kematian. Ketika kita keluar dari air, simbol dari kebangkitan. Kalau kita mau bicara simbol gitu loh. Jadi jangan diacak-acak dengan penafsiran sendiri. Bagi saudara yang belum mendapatkan baptisan yang benar, saya anjurkan. Ayo, masuk baptisan pembaharuan. Agar nama saudara termeterai di kerajaan Syamayim, nama termeterai atas nama Bapa Yahweh, di dalam Yeshua HaMashiach dan Roh Kudus. Amin. Jadi malam hari ini, apa yang sudah saya sampaikan, hal-hal yang tidak pernah ada dalam kitab suci,
jangan kita ikuti. Sukses besar untuk saudara. Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapak Yahweh. Malam hari ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman-Mu. Biarlah apa yang kami renungkan boleh kami tanamkan di dalam hati kami dan kami boleh melakukannya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami sudah berdoa. Semua yang percaya berkata, amin. Kita akan dengar pengumuman. Shalom. Kami berharap jemaat dalam keadaan diberkati Bapa Yahweh. Sebentar, kita akan menyimak info sekilas dari pengumuman Kehilat Alef Tau. Hari Raya Roti Tak Beragi atau Matzah Penutup akan dilaksanakan pada hari Jumat 2 April 2021 pukul 6 sore dengan tema Inilah Aku Untuk Melayanimu. Ibadah Syabat 3 April 2021 digabung hari Jumat. Info ibadah anak. Ibadah anak akan dimulai kembali pada hari Minggu 4 April 2021 pukul 9 pagi di Kehilat. Untuk itu kami menghimbau Bapak Ibu Saudara dapat mengajak putra-putrinya untuk mengikuti ibadah anak. Demikianlah pengumuman untuk minggu ini. Sukacita melimpah bagi saudara semua. Bapa Yahweh memberkati. Ya, itulah pengumumannya. Ini ada pengumuman tambahan. Untuk ibadah lansia tanggal 2 April digabung dengan ibadah perayaan Matzah Penutup jam 6 sore. Mohon diperhatikan untuk para lansia. Sekali lagi, perhatikan para lansia. Ibadah lansia 2 April digabung dengan ibadah perayaan Matzah Penutup jam 6 sore. Mohon diperhatikan. Baik Bapak Ibu, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapak Yahweh, selesai sudah ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan dan tuntunan Tuhan, sehingga mereka sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan. Di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach kami berdoa. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yismereka. Amen. Ken yehi ratso. Yair Yahweh panau eleka. Wichuneka. Amen. Ken yehi ratso. Yesa Yahweh panau eleka wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi ratso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peribit kau friat mat kau frifahem teka shikar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu, diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteka, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Eloheinu melek haolam, besyam Yeshua HaMashiach beruah hakodes, kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya.
Hashem Leha. Shalom, shalom. We Hashem Leha. Shalom, shalom. Yevareha, we Yismereha, Yevareha. Selamat pulang Bapak Ibu Saudara semuanya, Bapak Ibu yang berkati kita. Amin. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Hatiku menari disertai derai air mata memanggil nama-Mu, Yahweh, Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu. Engkaulah sumber segala pengharapan, mendengar, memulihkan hati yang luluh, menyembuhkan juga menghibur. Engkau lara menjadi bahagia.